Tanya anaknya atau tanya pembantunya, ibu sudah tidur belum? Aneh bukan? Saya pertama nggak ngerti, kenapa ini suami pulang kok tanya dulu sudah tidur atau belum istrinya. Nah ternyata hubungan mereka nggak beres. Ada suami berkata, oh sebelum macan galak itu tidur aku nggak mau pulang. Wih, ada juga macan galak. Nah, suasana rumah jadi nggak enak sama sekali kalau sudah begitu. Maka itu hubungan kita berdua suami istri, saudara. Dalam keharmonisan itu, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ingat dua hal itu, maka damai sejahteramu dan kebahagiaan gak akan habis. Anak-anak yang demikian pasti betah tinggal di rumah. Betul? Walaupun mungkin makanan gak seenak makanan rumah tetangga. Tapi buat anak-anak, keharmonisan papa mama itu segala-galanya. Buat mereka jadi tenang, mereka jadi bahagia, semuanya enak buat anak-anak dalam rumah tangga seperti itu. Maka itu hasilnya, maka keturunanmu akan seperti Asir, anak cucumu seperti Kersik, dan nama mereka gak akan dihapuskan. Contoh kedua adalah kitab Yeremia. Pasal 35. Suatu hari Yeremia dalam keadaan sangat frustrasi karena semua firman yang dia terima dari Tuhan tidak didengar oleh orang Israel. Yeremia putus asa. Yeremia berkata, percuma Tuhan, aku khotbah terus, bernubuat terus. Ternyata bangsa ini gak mau mendengar aku. Ternyata hari itu Yeremia dihibur oleh Papa di surga. Kalau Israel gak mau dengar kamu, masih ada satu keluarga yang taat. Yeremia bingung, keluarga siapa? Kita lihat ayat 1. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Yahweh, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Lihat, Yeremia yang panggil, dibawa ke rumah kudus, suruh minum anggur, jadi bukan disuruh sembarang orang. Maka aku menjemput Yasanya bin Yeremia bin Habasinya, beserta saudara-saudaranya, dan semua anaknya. Pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Saudara, kalau kita buka kitab Yosua, ini ketemu. Orang Rekab ini bukan orang Israel. Ada keluarga kecil, entah suku apa dia itu. Waktu Israel berjalan menuju ke Kanaan, lalu mereka itu ikut. Nah, rupanya sejak hari itu mereka dihisapkan, dimasukkan sebagai keluarga Israel. Walaupun bukan asli. Oke? Ayat 4. Aku membawa mereka ke rumah Yahweh, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Tuhan. Itulah kamar ini sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salom, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Saudara, Yeremia terkejut. Bayangkan, ini sudah berapa puluh generasi sebelumnya. Sebab Yonadab bin Rekab itu nenek moyang mereka yang pertama. Sudah mati lama, sejak zaman Yosua dulu, sampai zaman Yeremia. Sudah berapa puluh generasi. Ternyata mereka tetap pegang teguh nasihat nenek moyang mereka. Tidak akan minum anggur. Bayangkan di tengah-tengah bangsa pemabuk seperti itu. Anak cucu mereka tidak terpengaruh. Ini sangat mengagumkan. Yeremia heran. Ingat loh. Yang panggil nabi. Yang masih
berkuasa saat itu dibawa ke rumah kudus. Bayangkan, disuguhi minum. Secara logika, enggak dosa bukan? Yang nyuruh Nabi kok. Di rumah Tuhan lagi, tapi aneh. Mereka bisa taat. Lanjut ke ayat yang ke-12. Ini teguran pada orang Israel. Pada waktu itu datanglah firman Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Inilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu menerima pengajaran? Yaitu mendengarkan perkataan-perkataan? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka. Aku sendiri, Yahweh Tuhan maksudnya, telah berbicara kepada kamu terus menerus. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain, dewa-dewa apa saja, untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Akibat kalau keluarga kita tidak taat kepada perintah Tuhan, anak-anak kita jadi korban. Tapi lihat ayat 16, saudara. Ini menarik sekali. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Tuhan Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Bukan Tuhan menghukum, bukan, tapi hukum yang dilanggar akan memberi hukuman pada orang melanggar. Contohnya, kalau kita melanggar lalu lintas, kecepatan, lalu kita kena blitz, bukan polisi yang hukum kita, hukum itu yang menghukum kita, karena kita melanggar, betul? Bukan negara ini yang menghukum kita, bukan, tapi hukum itu sendiri. Seperti itu Tuhan, bukan dia suka menghukum orang, bukan dia mengutuk orang, tapi hukum yang dia beri kita langgar, maka kita akan kena hukuman. Oke? Itu ayat yang ke-17. Sekarang ayat 18 dan 19. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab. Beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Ini hebat, saudara. Maka, ayat 19, beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Saudara, kekayaan yang sesungguhnya buat kita itu bukan berapa rumah kita, berapa banyak berlian kita, berapa banyak surat deposito kita, bukan berapa banyak mobil kita. Catat ini, kekayaan yang sesungguhnya adalah anak-anak itu sendiri. Amin, adalah anak-anak itu. Apalagi kalau anak-anak kita dijamin seperti ini. Di kitab Yesaya tadi, nama mereka tidak akan ditiadakan atau dilenyapkan selama-lamanya. Lalu di ayat Yeremia 35 ini, keturunan kita nggak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Inilah kekayaan itu. Maka itu mari kita jaga pernikahan kita jaga hubungan kita suami istri. Karena ada hasil yang sangat hebat seperti ini. Saudara, Bapa kita di surga adalah satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini.